Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, hari ini teman-teman akan mengadakan review bahasa Inggris. Nah, sekarang tentang review harian 2. Nah, sudah pertemuan ke-8 di semester 2. Oke. Selanjutnya kita sebelum memulai doa dulu sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu semangat ya untuk belajar bahasa Inggris dan belajar hal yang lainnya. Oke, selanjutnya kita di tema 7, masih tema 7, subtema 3, karena hari ini review di subtema 7. Nah, untuk minggu depan tema 8 ya. Nah, di sini masih sama tentang peristiwa dalam kehidupan dan subtemanya peristiwa mengisi kemerdekaan. Oke, untuk lagu temanya masih sama, lagu Tanah Airku. Kita nyanyikan dahulu ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, selanjutnya seperti kemarin masih sama untuk temanya. Di sini the Indonesia Flag Raising Ceremony, artinya upacara pengibaran bendera merah putih. Lalu enrich the Indonesian name at sporting events, atau mengharumkan nama bangsa Indonesia pada acara olahraga. Lalu August 17th race, atau perlombaan 17 Agustus. Nah, lalu sekarang reviewnya yang kemarin tentang adverb of frequency. Nah, masih ingat ya teman-teman? Nah, di sini always, usually, often, sometimes, and never. Nah, artinya di sini always selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, lalu never tidak pernah. Nah, contoh kalimatnya seperti kemarin yang telah dicontohkan. Nah, I always wake up at 5 o'clock every day, dan sampai I never go hiking or camping. Nah, untuk level tingkatannya, nah ini di sini always, nah berarti selalu, usually terkadang dilakukan, often agak dilakukannya tidak terlalu sering ya, lalu sometimes kadang-kadang, never itu tidak pernah dilakukan. Nah, contoh lainnya, I always wake up at 5 o'clock every day. Aku selalu bangun pada jam 5 tepat di setiap hari. Nah, lalu contoh terakhirnya, I sometimes go jogging on the weekends. Nah, sometimes terkadang ya, usually biasanya. Nah, biasanya dia makan roti lapis, misalnya hari ini nasi goreng. Nah, seperti itu. Lalu I often, sering bermain tapi tidak terlalu sering. Nah, lalu untuk review hari ini teman-teman, di sini ada first dialogue. Nah, jadi dialog pertama itu untuk Ahwat ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Assalamualaikum Alicia, what do you do in your leisure time? I always watch TV. What about you? I never watch TV. I always go biking in my leisure time. That's great. May I join you? Sure, thank you.
Nah, seperti itu pengucapannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada leisure time. Nah, jadi waktu luang. Jadi Jennifer bertanya kepada Alicia, "Assalamualaikum Alicia, apa yang kamu lakukan di waktu luang?" "I always watch TV atau television." Aku selalu menonton TV. Bagaimana denganmu? "I never watch TV atau television." Aku tidak pernah menonton televisi. "I always go biking in my leisure time." Aku selalu pergi untuk berkendara sepeda di waktu senggangku. "That's great. May I join you?" Wah, bagus. Bolehkah aku ikut denganmu? "Sure, thank you." Nah, tentu saja. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya dialog kedua untuk Ikhwan. Nah, di sini, "Assalamualaikum Arya. What do you do in your leisure time?" "I sometimes watch TV, but I often swim in my leisure time." "That must be fun." "Yes, it's really fun. How about you?" "I usually play badminton with my dad." "Wow, that is so fun." Nah, di sini Tobi bertanya kepada Arya bahwa apa yang dilakukannya saat di waktu luang. Dia terkadang menonton TV, tapi seringnya terkadang juga dia berenang di waktu senggang. Terus kata Tobi, "Itu menyenangkan." "Tentu saja, aku sangat menikmatinya." "How about you? Bagaimana denganmu?" "Aku selalu bermain badminton dengan ayahku." "Wow, that is so fun." "Wow, itu sangat menyenangkan." Nah, itu artinya. Nah, lalu untuk reviewnya, teman-teman rekamlah salah satu dialog tersebut menggunakan rekaman suara. Nah, untuk dialog pertama itu untuk Ahwat, dialog kedua untuk Ikhwan. Nah, pastikan berbicara dengan artikulasi yang jelas sesuai dengan dialog yang sudah disediakan tadi, yang nanti Ustazah kirim di Classroom. Lalu kirimkanlah hasil rekamanmu ke dalam Classroom. Jika ukuran rekaman terlalu besar, pastikan diperkecil terlebih dahulu ya. Nah, bisa menggunakan aplikasi di Play Store atau secara online di internet. Nah, coba nanti teman-teman cari saja. Kalau misalnya di Play Store kesusahan untuk mencarinya, teman-teman bisa secara online dan minta bantuan orang dewasa ya. Nah, resize audio namanya. Nah, untuk memperkecil suara atau gigabyte ke megabyte ya teman-teman. Oke, untuk merekamnya teman-teman hanya sendiri ya, tidak perlu dua orang. Jadi seperti Ustazah tadi, dibacakan saja, sesuaikan artikulasinya dengan bahasa Inggris yang baik artikulasinya. Boleh melihat contohnya tadi yang sudah dicontohkan oleh Ustazah Sarah ya. Oke. Nah, di sini nanti Ustazah kirim proyeknya di Classroom. Jadi teman-teman hanya baca lalu rekam ya. Seperti VN ya, bukan bentuk video tapi audio. Nah, tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya teman-teman selama masa pandemik ini. Semoga teman-teman dilancarkan dalam mengerjakan tugas. Nah, sekian, terima kasih, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.